Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Siti Yuliati sebagai observer atau pengamat dari SDN Pakuan. Dan saya Husaimah dari SD Negeri 3 Bumi Harjo sebagai coach. Saya Endang Susmiati dari SD Negeri 1 Pejaguan sebagai coaching. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabar Bu Emma hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya Bu. Kita diberikan kesehatan, kita dapat beraktivitas dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Emma. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, khusus coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana Ibu memberikan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama ini Bu Emma, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan dilaksanakan seperti itu. Terima kasih Bu Yuli. Untuk potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya yang ingin diobservasi dalam percakapan coaching yang akan dilakukan. Di sini kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Emma, indikator yang bagaimana yang ingin dilaksanakan oleh Ibu pada proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya Ibu. Baik Bu Emma, jadi Ibu ingin melakukan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya kira setelah observasinya, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee, dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang nanti Ibu harapkan dalam melakukan coaching dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Ibu Yuli. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Emma. Ya, ini gimana Bu Endang meminta waktu ketemu dengan saya. Ada apa? Iya, mohon maaf Bu Emma. Ini beneran tidak mengganggu Bu Emma? Ya, sampai saja Bu Endang. Kebetulan jam pelajaran sudah selesai, jadi saya punya banyak waktu untuk kita melihat. Kelihatannya gelisah sekali. Iya, bantu saya ya Bu Emma ya. Begini Bu Emma, saya merasa gelisah Bu Emma karena ketika saya mengajar ya, ada satu murid yang terlihat kurang bisa mengikuti
mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Bu, di sini situasi ideal apa yang Bu Endang inginkan? Iya, saya ingin Bu Ima dan anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi dapat belajar dengan semangat juga mengikuti pelajaran apa yang saya berikan dengan semangat. Ya, Oh, jadi Ibu ingin murid tersebut dapat fokus menyimak penjelasan dari Ibu pada saat mengajar. Apa yang dilakukan anak tersebut saat Ibu sedang mengajar bisa diceritakan Bu Endang? ya. Ketika saya mengajar Bu Ima, anak tersebut kurang bersemangat, kelihatan lemes lesu begitu Bu Ima. Terus kadang-kadang kepalanya diletakkan di atas meja. Terus pandangannya juga sering keluar, artinya keluar jendela begitu ya. Keluarnya kemana? Karena di kelas saya berdekatan dengan kantin. Jadi sering memandang keluar seolah-olah ya mau membeli makanan gitu. Jadi yang terpikirkan oleh si anak itu bisa jadi keluar untuk membeli makanan. Jadi anak tersebut lemas, males, kadang-kadang melihat kelas jadi tidak konsentrasi dalam belajar Ibu. Apakah di sini Ibu Endang sudah mengetahui penyebab anak tersebut kurang memperhatikan dalam belajar? Iya Bu Ema, iya kebetulan kemarin saya sudah berbicara dari hati ke hati, artinya dengan bahasa anak Bu. Saya menggali informasi kepada anak tersebut dan memperoleh informasi bahwa anak tersebut itu tidak sarapan Bu. Tidak sarapannya kenapa? Saya tanyakan, ternyata ayahnya bekerja di luar kota, berangkatnya pagi, terus ibunya itu sebagai pedagang pasar pagi, jadi berangkatnya pagi. Terus dia di rumah kalau pagi bersama dengan kakaknya yang SMP. Jadi anak tersebut sering tidak sarapan karena orang tuanya tidak memberi sarapan dan hanya menyediakan uang jajan di rumah. Kadang-kadang juga menjadi bangunnya kesiangan juga gitu. Oh, jadi anak tersebut tidak bersemangat itu karena dia lapar, karena tidak sarapan sehingga anak tersebut kurang semangat dalam belajar dan juga memikirkan untuk membeli makanan di kantin sekolah dan juga kadang-kadang terlambat ke sekolah begitu ya Bu Endang. Iya benar Bu Ema. Di sini apakah anak kurang semangat dalam belajar ini terjadi satu kali atau sudah beberapa hari Ibu? Ya, setelah saya kan mengamati ya Bu ya, itu 1 minggu seringnya itu 4 kali, kadang 5 kali terlihat lesu, itu jadi bisa dikatakan itu sering. Oh, jadi begitu ya Bu Endang. Terus padahal Ibu Endang sudah mengingatkan anak tersebut dapat fokus dalam belajar. Menurut Bu Endang, apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk dapat mewujudkan agar anak tersebut dapat fokus dalam belajar? Ini tidak sarapan ya Bu ya. Nah, oh iya Bu, mungkin saya akan menghubungi orang tuanya. Jika memungkinkan saya akan memanggil untuk hadir langsung ke sekolah. Namun jika memang karena kesibukan orang tua, saya juga dapat berkomunikasi melalui telepon ataupun WA untuk berkomunikasi dan memberikan saran kepada orang tua untuk menyiapkan setiap hari menyiapkan sarapan pagi. Mungkin ketika kalau pagi-paginya tidak sempat, orang tua kan bisa menyiapkan yang sudah malam juga bisa, nanti paginya bisa dihangatkan
mendengarkan ya, waktunya kan sebentar ya. Dan kan ada juga anak tersebut datangnya terlambat ya Bu ya, datangnya terlambat. Mungkin bisa memberikan saran untuk menyiapkan jam beker atau memberikan pesan kepada kakaknya yang SMP untuk membangunkan adiknya yang kelas 1 itu untuk bangun pagi gitu biar tidak terlambat ke sekolah gitu. Eh, Selain hal tersebut, mungkin ada upaya yang lain yang ingin Ibu Endang lakukan? Oh iya Emma, kemarin saya juga pernah berbincang-bincang dengan dinas sejawat. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama, ada yang tidak sama. Nah, hal ini terlihat ketika hari Senin pada saat pelaksanaan upacara bendera ya Bu Lina, itu ada beberapa siswa, tidak hanya dari kelas saya, juga dari kelas-kelas yang lain, ada yang terlihat kurang sehat sehingga tidak bisa mengikuti upacara sampai selesai. Mereka dibawa ke UKS. Dari laporan dokter kecil yang bertugas di UKS melaporkan bahwa kebanyakan anak yang kurang sehat pada saat mengikuti upacara bendera itu karena tidak sarapan. Dari informasi tersebut Bu Emma, saya mencoba ya ingin merencanakan ya untuk mengkomunikasikan atau kepada ibu kepala sekolah. Lalu ibu kepala sekolah mempunyai kebijakan mungkin dapat mengeluarkan surat edaran yang diberikan kepada seluruh wali siswa untuk menyiapkan sarapan pagi setiap hari karena sarapan pagi itu sangat penting untuk kesehatan apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan dan juga untuk menambah energi dalam berpikir begitu Bu. Jadi di sini Ibu akan merencanakan menghubungi orang tua anak untuk menyiapkan sarapan pagi. Setelah itu menyiapkan waker agar tidak kesiangan dan meminta tolong kakak anak tersebut untuk membangunkan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat surat edaran perihal agar orang tua siswa selalu menyiapkan sarapan pagi. Terus yang menjadi prioritas utama yang mana Ibu? Kalau yang menjadi prioritas utama adalah orang tua untuk menyiapkan sarapan pagi dan anak juga harus sarapan pagi Bu. Baik Bu Endang, selanjutnya tindakan apa yang akan Ibu lakukan kepada orang tua dan anak agar dapat sarapan setiap hari? Yang pertama Bu Emma, kepada anak sebelum pulang sekolah saya akan selalu mengingatkan kepada anak yang tersebut yang tadinya tidak sarapan. Setiap hari saya ingatkan untuk jangan lupa setiap pagi untuk sarapan pagi. Kemudian malam hari saya juga akan menghubungi orang tua untuk mengingatkan jangan lupa menyiapkan sarapan pagi untuk putranya. Itu Bu Emma. Ya Ibu, rencana yang sangat bagus dan luar biasa. Jadi kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Segera Bu Emma. Kalau bisa ini minggu ini akan saya laksanakan karena anak-anak kan membutuhkan konsentrasi setiap belajar. Gitu. Terus selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan ini hal tersebut bisa berjalan? Terus siapa yang perlu dimintai dukungan Ibu? Untuk memastikan hal tersebut berjalan, saya akan mengobservasi pada anak yang tidak sarapan tersebut. Selanjutnya saya akan menanyakan kalau pagi harinya berangkat apakah sudah sarapan. Selanjutnya untuk mengingatkan kepada orang tua, saya juga
berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengingatkan kepada saya kalau malam untuk menghubungi wali siswa tersebut untuk menyiapkan sarapan pagi. Gitu. Baik Bu Endang, dari apa yang kita obrolkan tadi, menurut Bu Endang, apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat saya simpulkan tadi saya mempunyai ada masalah ya, ada anak yang tidak bersemangat. Ternyata setelah ditanya anak tersebut karena tidak sarapan ya. Selanjutnya saya tadi kita sudah menemukan solusinya ya Bu ya, untuk mencoba menghubungi orang tua mengingatkan untuk menyiapkan sarapan pagi dan kedepannya memberikan saran atau masukan kepada kepala sekolah untuk membuat surat edaran ya terkait surat edaran kepada wali siswa untuk menyiapkan sarapan setiap pagi. Bu Endang, ini kita sudah mengobrol banyak dan sudah menemukan solusi permasalahannya. Bagaimana perasaan jenengan? Perasaan saya lega Bu Ima. Tadinya kan saya agak galau ya karena memikirkan satu anak, tapi setelah berbincang-bincang dengan Bu Ima, jadi merasa bersemangat kembali untuk melaksanakan pembelajaran dengan harapan dapat semua siswa yang saya dapati itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bu Endang, ini karena waktunya sudah siang dan kelihatannya jam sudah menunjukkan waktu untuk pulang ke rumah nih. Mari kita pulang, semoga selamat sampai tujuan Bu Endang. Terima kasih waktunya Bu Ima. Ya, terima kasih sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Emma tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Endang. Sebelumnya saya akan menanyakan pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi waktu pelaksanaan coaching, saya sudah melakukan coaching menggunakan alur delta itu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu Ibu. Baik Bu Emma, menurut saya sebagai observer sudah baik proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan Bu Emma berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Endang sehingga Bu Endang menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, kompetensi yang Ibu kembangkan dalam coaching tadi yang sudah dilaksanakan itu apa? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu tadi lebih memahami lagi proses coaching, banyak berlatih sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, dan demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi
kita. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.